Halo, saya Bisa Putra. Selamat datang di konten movie storyline. Hari ini saya mau ceritain alur cerita film yang dibintangi sama Tom Hanks, yang judulnya A Beautiful Day in the Neighborhood. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria yang bernama Vogel yang sedang menghadiri sebuah acara penghargaan majalah nasional. Dia adalah penulis terbaik yang memenangkan penghargaan tahun lalu, dan di acara ini dia memberi kata sambutan. Menurutnya, pekerjaan sebagai penulis memang dianggap remeh, tapi dengan tulisan, kadangkala kita bisa merubah dunia, katanya. Vogel adalah seorang kepala keluarga. Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Andrea. Mereka lagi packing untuk bersiap-siap pergi keluar kota karena adiknya Vogel akan menikah. Singkat cerita, tibalah mereka di acara pernikahan adiknya. Di sana turut hadir sang ayah. Sebenarnya hubungan Vogel dan ayahnya gak begitu baik karena ayahnya gak menyetujui Vogel menikahi Andrea. Di samping itu mereka juga mempunyai masalah keluarga. Setelah sekian lama, akhirnya mereka ketemu kembali. Di kesempatan itu sang ayah mencoba berbicara dengan Vogel. Namun bukannya melakukan pembicaraan serius, sang ayah malah agak mengejek Vogel dan juga membahas ibunya yang membuat Vogel marah dan keadaan pun kacau balau. Di lain hari di kantornya, bosnya memberikan Vogel tugas baru, yaitu membuat profil salah satu pahlawan negara bernama Fred Rogers. Fred adalah seorang pembawa acara TV anak-anak yang terkenal karena pengaruhnya dalam memotivasi anak-anak dan orang tua. Awalnya Vogel menolak, tapi menurut bosnya, hanya Fred Rogers yang bersedia diwawancarai Vogel di antara banyaknya daftar nama. Jadi Vogel nggak punya pilihan lain. Ketika pulang, dia bertemu lagi dengan ayahnya yang ingin memperbaiki masalah kemarin. Tapi Vogel menolak dan meninggalkan ayahnya. Sesampainya di apartemen, moodnya tambah buruk ketika melihat tempat tinggalnya dipenuhi teman-teman Andrea dan bayi mereka. Ketika itu telepon berdering. Ternyata itu adalah Fred Rogers yang langsung menelpon Vogel dan mereka pun berbicara untuk menentukan jadwal wawancara. Wawancara dengan Fred Rogers juga dia kabari ke Andrea, dan Andrea senang banget karena Fred Rogers adalah sosok favoritnya ketika dia masih kecil, dan Andrea tahu Fred adalah orang yang baik. Keesokan harinya, Fred pun berangkat ke Pittsburgh untuk bertemu langsung dengan Fred. Dia ke studionya Fred dan diberi waktu sekitar 20 menit ketika jeda syuting. Di tengah-tengah syuting, Fred langsung menyadari kehadiran Vogel dan menyapanya. Bahkan memperkenalkan Vogel kepada seisi ruangan bahwa dia adalah penulis yang hebat. Produser pun mengingatkan Fred bahwa sesi wawancara dengan Vogel akan dilakukan saat jeda syuting. Singkat waktu mereka pun berbicara. Vogel bertanya apa yang Fred lakukan di TV. Fred menjawab bahwa dia berusaha memberikan anak-anak cara yang positif untuk menangani perasaan mereka. Wawancara malah belok arah ketika Fred bertanya tentang luka di wajah Vogel. Jadi dia pun setengah hati bercerita bahwa dia berkelahi dengan ayahnya. Hal yang membuat Fred kaget. Belum selesai pembahasan mereka, Fred malah harus lanjut syuting. Wawancara pun selesai, bahkan Vogel belum mendapatkan apa-apa untuk dituliskan. Ketika itu dia mencoba melihat langsung apa yang dilakukan Fred di lokasi syuting. Vogel menyadari bahwa sosok Fred Rogers ternyata lebih rumit dari yang dia kira dan dia kesulitan membuat profil Fred Rogers. Hal itu pun disampaikannya kepada Ellen, bosnya. Vogel meminta sesi wawancara lain, tapi Ellen memarahinya untuk segera menyelesaikan draft tulisannya. Karena kekurangan bahan, Vogel pun harus menonton Fred Rogers di acara TV untuk memahami sosoknya. Sampai-sampai dia memutar kembali rekaman acara Fred Rogers di tahun-tahun yang lama. Tanpa dia sadari, ketika menonton acara Fred Rogers yang penuh dengan motivasi dan pelajaran hidup, dia malah mendapatkan pencerahan dan kesadaran untuk menjadi orang tua yang baik untuk anaknya dan juga anak yang baik untuk ayahnya sendiri. Fred Rogers dan motivasinya sampai terbawa ke mimpi Vogel sampai suatu hari Fred Rogers menelponnya kembali. Andrea yang mengangkat teleponnya itu pun sangat senang berbicara sebentar dengannya, dan kepada Vogel, Fred mengajaknya bertemu kembali karena kebetulan dia akan ke New York untuk sebuah pekerjaan. Vogel pun seperti biasa menunggu Fred selesai bekerja. Menurut Bill, manajernya Fred, sebenarnya mereka tahu Vogel orang yang seperti apa ketika menulis profil seseorang. Vogel memang dikenal tidak manusiawi dalam menulis, tapi Fred Rogers bersikeras mau menerima wawancara dengan Vogel, walaupun udah membaca beberapa artikelnya. Di kesempatan itu juga Vogel bertemu dengan Joan, istrinya Fred. Lewat Joan, Vogel bisa sedikit lebih tahu karakter Fred ketika berada di rumah. Setelah semuanya selesai, Fred pun mengajak Vogel untuk jalan-jalan sambil berbicara. Mereka bahkan naik kereta sambil berkeliling. Vogel kaget ketika sekumpulan anak mengenali sosok Fred dan mereka bernyanyi soundtrack acaranya Fred Rogers di TV. Bahkan semua orang di gerbong menyanyi bersama saat itu.
Sampailah mereka di hotel tempat Fred menginap. Di sana Vogel mewawancarai Fred kembali. Vogel berusaha untuk bertanya dan mengendalikan sesi wawancara, tapi dia selalu saja digiring oleh Fred untuk membahas tentang keluarganya. Fred malah bertanya tentang ibunya dan juga ayahnya Vogel. Menurut Fred, menjadi orang tua bukan berarti harus menjadi orang tua yang sempurna seperti kau dengan putramu atau kau dengan ayahmu, kata Fred. Mendengarkan hal yang gak dia harapkan, Vogel pun agak kesal dan akhirnya pergi meninggalkan Fred. Mood Vogel tambah jelek ketika dia melihat ayahnya dan juga istri barunya berada di apartemennya. Maksud kedatangan mereka tentu aja ingin menjalin silaturahmi yang jelek selama ini. Tapi Vogel bahkan tidak menyapa mereka. Vogel kesal karena sang ayah dulu meninggalkan ibunya yang tengah sekarat demi tidur dengan perempuan lain. Sehingga cuman Vogel dan adiknya di rumah sakit dan menguburi ibunya yang meninggal. Karena perdebatan itu, sang ayah pun stres dan pingsan. Ketika di rumah sakit, ternyata ayahnya punya penyakit jantung dan itu udah sangat parah. Di sana Vogel meminta Andrea membawa anak mereka pulang karena dia akan ke Pittsburgh untuk bekerja. Andrea nggak habis pikir bagaimana bisa Vogel memikirkan pekerjaan ketika ayahnya sedang sakit. Vogel pun bersikeras untuk pergi dan Andrea akhirnya memilih tetap di sana dengan keluarga Vogel. Pikirannya mulai kacau dan sering berhalusinasi melihat Fred Rogers di jalan. Singkat cerita, dia pun sampai di Pittsburgh dan langsung ke studionya Fred. Tapi Vogel malah pingsan dan akhirnya dibawa ke rumah Fred untuk istirahat. Ketika siuman, Fred langsung mengajaknya makan siang di sebuah restoran. Sambil makan, terjadi deep conversation di antara mereka. Vogel menganggap dirinya udah rusak akibat hubungan-hubungan yang gak sehat kepada hampir semua orang. Fred kemudian mengajak Vogel untuk mengingat hubungannya dengan sang ayah yang ikut membantu membentuk keyakinan-keyakinan tentang perbedaan antara salah dan benar dalam diri Vogel. Dia juga mengajak Vogel untuk meluangkan 1 menit setiap hari untuk merenungkan semua orang yang menyayanginya. Mereka pun melakukannya bersama dan gak disangka terapi itu ternyata menyembuhkan sedikit jiwa yang galau. Vogel pun kembali ke New York. Dia membereskan masalahnya dengan sang istri, meminta maaf karena telah meninggalkan Andrea dan Gavin anaknya di rumah sakit. Vogel memberitahu bahwa dirinya cuma perlu menangani perasaannya dan dia bingung caranya. Kenangan di rumah sakit ketika ibunya meninggal adalah kenangan yang buruk. Vogel sedih dan marah karena sang ayah. Dia pun berkata kalau dia perlu Andrea dan Gavin dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk melihat ayahnya yang lagi sekarat. Jadi singkat cerita, dia pergi menggunakan taksi ke rumah ayahnya. Dia bertemu dengan Dorothy, ibu tirinya, selagi ayahnya terbaring lemah di sana. Dorothy pun berkata bahwa ayahnya pernah membicarakan tentang ibunya Vogel dan itu adalah penyesalan terburuk dalam hidupnya. Hal yang ingin dia perbaiki sekarang adalah hubungan antara dirinya dan juga anak-anaknya. Vogel pun mulai berbicara dengan ayahnya walaupun dimulai dengan kecanggungan. Untuk mendukung hal itu, Andrea dan Gavin sampai menyusulnya untuk menginap di sana. Ketika malam hari, Gavin terbangun dan Vogel berinisiatif untuk mengurus anaknya selagi Andrea sedang tidur. Hal yang pertama kali dia lakukan, dia juga menenangkan ayahnya yang mengigau di subuh hari. Karena mereka nggak bisa tidur, mereka pun mengobrol. Ketika itu, ayahnya dengan hati yang tulus meminta maaf karena udah meninggalkan Vogel dan adiknya. Dia sadar udah menjadi orang tua yang egois dan kejam. Dirinya sangat-sangat menyesal akan hal itu. Dirinya hanya ingin mencari tahu cara menjalani sisa hidupnya dengan mencintai Vogel seperti seharusnya ayah mencintai anaknya. Vogel pun dengan mudah memaafkan ayahnya dan dia mendapatkan kedamaian yang luar biasa yang gak pernah dia rasakan. Di pagi hari, Andrea membaca draft tulisan Vogel tentang profil Fred Rogers dan dia menyukainya karena di sana Vogel juga menulis sedikit tentang dirinya yang baru. Bahkan bosnya di kantor juga menyukai dan tulisannya akan dimuat menjadi halaman sampul majalah mereka. Semua orang suka dan bahagia. Di pagi itu semuanya berkumpul di rumah sang ayah, termasuk tamu spesial pada pagi itu adalah Fred Rogers yang datang berkunjung. Tentu aja semuanya jadi tiba-tiba hening menyambut orang terkenal di rumah mereka. Suasana yang ceria mendadak jadi hening ketika sang ayah membahas tentang kematian. Namun kata Fred Rogers, membahas tentang kematian memang hal yang gak mengenakan. Tapi mati artinya kita menjadi manusia. Sebelum Fred pergi, Fred Rogers membisikkan sesuatu pada Jerry dan Jerry berterima kasih pada Fred karena hal itu. Vogel pun penasaran dan menanyakan hal itu pada Fred. Dia hanya meminta didoakan oleh Jerry. Karena orang yang sedang mengalami kesakitan sedang dekat dengan Tuhannya, kata Fred. Fred Rogers dan Vogel pun akhirnya berpisah sebagai teman baik. Waktu pun berlalu. Jerry akhirnya meninggal dunia karena sakit jantung yang dia alami. Meninggal dengan damai karena udah merajut hubungan baik dengan anak-anaknya. Film ini mengajari kita bagaimana caranya memaafkan.
Membiarkan semuanya berlalu karena hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam dan kemarahan. Mungkin itu aja buat video kali ini, saya Besa Putra. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.